Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Banyak berkahnya. Dan keberkahan kita kali ini bintang tamunya mungkin rada nyambung sama aku juga Pak ceritanya. Oh, Berawal dari sholawat, asik. nyolawatin aja. Dan ini kan memang aku banyak menyerukan ke anak-anak muda gitu kan. Kalau pengen sesuatu sholawatin aja. Dan bintang tamu kita mengawali usahanya lewat sholawat. Wush. Dengan sholawat. Oke Kak, sebelumnya kita sapa pemirsa Zoom juga nih. Oh iya, Jangan siap. cuma nyapa pemirsa yang ada di TV. TV. Ya. Ayo Kak Kum, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap-siap ya. Nanti kalau dibuka pertanyaan, pada nanya, pada cerita gitu ya. Asik. Oke, tolong pemirsa diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sholawat itu hebat banget. Pertama ya, kosakata sholla. Oke. Atau sholli. Apa sih sholli ini artinya gitu? Banyak orang bilang sholli ini misalkan cuman bilang ya Allah berikanlah sholawat. Ya. Berikanlah sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini benar. Ini benar. Tapi kosakata sholli ini ya, karena bahasa Arab ini kan nggak bisa diterjemahin dengan satu kosakata. Jadi dia nggak bakal equal, nggak bakal sama. Plek-plek satu-satu nggak bakal. Jadi bahasa Arab itu satu kosakata bisa satu kitab. Terjemahannya itu bisa satu kitab, bahkan bisa berkitab-kitab, bisa berjilid-jilid. Nah, sholli ini diantara artinya adalah dukungan. Nah, di antara artinya adalah dukungan atau support atau tolong, pertolongan. Jadi ketika kita berselawat begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dukung Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Maka ketika kemudian Rasulullah bilang atas wahyunya Allah sendiri, siapa yang berselawat atasku, kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan. Lalu Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maka Allah seperti bilang begini, aku juga akan mendukung engkau. Wah, paham gak pemirsa? Bisa dipahami? Jadi ketika orang misalnya, sallallahu ala Muhammad gitu kan. Allahumma sholli sallim barakatuh wa ala alihi gitu. Itu artinya adalah, ya Allah dukung Nabi. Dukung apa? Ya dukung risalahnya, dukung kenabiannya, dukung dakwahnya, dukung tugasnya, dukung misinya, dukung kemudian ajarannya. Maka kemudian Allah nanya sama Kumi, Kumi, hambaku, engkau bilang agar aku mendukung nabiku. Oke, sekarang apa yang bisa aku dukung untukmu? Wah, kalau Allah bilang 10 kali dukungan, berarti 10 kali model loh. 10 bentuk. Mau apa? Mau rumah, mau jodoh, mau handphone, mau kemudian mobil, mau terserah. Apapun termasuk perasaan ya, tenang, bahagia dan lain sebagainya. Jadi papa nggak aneh bila kemudian Mas Khairil ini dengan ceritanya nanti selawat mengantarkan kepada apa yang diinginkan, ya ini. Kan prinsipnya memang sederhana kan. Siapa yang mendoakan orang lain, maka doa itu balik kepada dirinya. Oke, sekarang waktunya kita dengerin. Tadi ceritanya tentang perjalanan selawat menuju pada kesuksesan. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memang tidak pernah tidak mengijabah hambanya yang berdoa. Allah. Ya di saat hambanya ini berdoa saja sedikit aja itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awalnya memang saya niat untuk usaha, Sat. Jadi untuk usaha. Jadi karena memang satu perjalanan dengan selepas saya pengabdian di Gontor, saya keluar dan saya pengen banget itu punya unit usaha kayak semacam minimarket atau sembako, Sat. Karena dulu saya sempat juga di di salah satu unit usaha tersebut gitu. Akhirnya dengan berbagai macam cara ataupun keadaan tuh saya karena sering mendengar dari tausiah antum juga Sat, dan dari beberapa Sambil nyiapin teh. buku yang saya baca dan pelajari juga, karena dulu
Ustadz apa namanya tuh membahasnya itu sederhana dan itu pun membuat Antum udah saya baca buku saya? alhamdulillah Ustadz. Masa? Iya, ceramah ataupun tulisan yang antum tulis di buku itu sederhana dan menginspirasi diri saya pribadi gitu Ustadz. Atau mungkin para pemirsa yang lainnya gitu. Untuk memulai usaha tuh bagaimana. Akhirnya yang saya dawamkan itu Ustadz, salah satunya adalah dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa Sallallahu sallim alaihi barik wasallam. alaihi wa ala alihi. Nah, yaitu salah satunya ketika saya ingin usaha dari sembako tersebut, Ustaz, saya bingung dari mana gitu. Akhirnya Dari saya mana mulai modalnya atau memulainya? dari mana memulai dan modalnya juga, Ustaz. Iya, Karena iya, kalau iya, iya, toko sembako itu dia perlu lahan yang luas, kemudian dari segi modal atau budgetnya pun luar biasa tinggi. Bener-bener. Tuh pemirsa, ini nanti bakal punya inspirasi nih pemirsa. Jangankan yang udah bertelur, maksudnya udah ada warungnya, udah ada pecel lelenya, udah ada baksonya, udah ada ketopraknya gitu loh ya. Iya, betul. Ini yang bener-bener nol. Nih gue mulainya dari mana gitu. Mau dagang apa juga nggak paham. Mau modal juga dari mana gitu. Ternyata dari nol pun bisa gitu. Terus Alhamdulillah saya mengambil satu contoh toko yang besar. Setiap saya lewat toko tersebut saya diem. Saya selalu diem. Saya berhenti parkir pakai motornya. pakai motor, Ustaz. Parkir di depannya. Saya melihat orang-orang keluar masuk. Banyak. Barang-barang mobil bak ataupun pembeli gitu kan. Keluar masuk banyak. Sirkulasi sirkulasi yang ada di toko tersebut tuh luar biasa, Ustaz. Iya. Saya berhenti dan saya dawamkanlah sholawat. Di TKP, itu Bapak sering bilang, TKP. sholawat di TKP. Iya. Berhenti sebentar, kemudian alirkan sholawat. Alirkan energi. Itu top ini. Alhamdulillah. Terus. Saya sholawatin selama 5 menit saya perhatikan pokoknya. Asik. Pokoknya mulut saya ini Ustaz, harus terucap, Ustaz. Allah. Bukan di dalam hati, tapi harus lidah Benar-benar bibir saya diucapin. Wah. Wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan keyakinan, ya Allah, mudah-mudahan saya ini punya nanti usaha ataupun minimal tempat yang seluas ini gitu. Keren. Terus. Itu Ustaz dalam jangka waktu 2 bulan, Ustaz. Allah. Punya? Alhamdulillah, ada aja jalan, Ustaz. Belum langsung punya, Ustaz. Oh. Jadi Proses. dulu. Ya udah kalau gitu tahan sebentar dah. Iya. Take to komprek. Ya jangan kemana-mana, nanti kita lanjut di segmen yang kedua.